Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Febri Ahimira Fajura Siregar dari jurusan Psikologi. Dan video pada hari ini dibuat untuk memenuhi salah satu penilaian mata kuliah filsafat dalam ujian akhir semester. Salah satu materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang Das Kapital, buku yang mengubah dunia, dan teori kritis aliran Frankfurt. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang Das Kapital, buku yang mengubah dunia. Das Kapital adalah karya monumental yang ditulis oleh Karl Marx, seorang filsuf dan ekonom Jerman pada abad ke-19. Buku ini merupakan karya intelektual yang mengubah sejarah dan memiliki dampak yang luas dalam pemikiran politik dan ekonomi modern. Das Kapital tidak hanya menjadi dasar teoritis bagi gerakan sosialis dan komunis, tetapi juga menjadi salah satu karya paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran ekonomi. Nah, dalam Das Kapital, Marx secara kritis menganalisis kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang didasarkan pada eksploitasi buruh dan akumulasi kapital. Ia membahas konsep nilai kerja, surplus value, alienation, dan pertumbuhan kapitalisme sebagai proses yang tidak stabil. Marx juga menyoroti kontradiksi inheren dalam sistem kapitalisme yang pada akhirnya akan menyebabkan kejatuhan sistem tersebut. Salah satu kontribusi utama Das Kapital adalah pemaparan teori nilai kerja yang menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah waktu kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Nah, teori ini merupakan landasan bagi pemahaman tentang eksploitasi buruh dalam kapitalisme, di mana nilai tambah yang dihasilkan oleh buruh melebihi nilai upah yang mereka terima. Buku ini juga membahas peran penting modal dalam memproduksi dan distribusi barang, serta dampaknya terhadap hubungan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Marx menyajikan analisis yang mendalam tentang struktur ekonomi kapitalis, menyoroti ketidaksetaraan yang dihasilkan oleh sistem tersebut, dan konsekuensinya bagi masyarakat. Walaupun Das Kapital tidak sepenuhnya diterima secara universal, karya ini tetap menjadi salah satu referensi utama dalam studi ekonomi politik dan terus mempengaruhi pemikiran politik dan ekonomi kontemporer dengan mengkritik kapitalisme secara mendalam. Marx menawarkan wawasan yang penting tentang tantangan dan alternatif bagi sistem ekonomi yang dominan pada zamannya dan masih relevan hingga hari ini. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang teori kritis aliran Frankfurt. Teori kritis juga dikenal sebagai aliran Frankfurt merujuk pada serangkaian gagasan yang berasal dari Institut untuk Penelitian Sosial di Universitas Frankfurt di Jerman. Teori ini memiliki akar dalam pemikiran filsuf-filsuf seperti Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, dan Jürgen Habermas. Aliran Frankfurt menggabungkan elemen-elemen Marxisme, psikoanalisis, teori kritis budaya, dan kritik terhadap iluminasi rasionalitas. Salah satu fokus utama teori kritis adalah kritik terhadap masyarakat kapitalis modern dan bentuk-bentuk dominasi yang terkait dengannya. Mereka menyoroti alienasi individu dalam masyarakat konsumsi, di mana kepentingan kapitalistik mendominasi segala aspek kehidupan sosial dan budaya. Selain itu, teori kritis juga meneliti bagaimana media massa dan budaya populer digunakan untuk memelihara ketidaksetaraan dan mempertahankan status quo yang menguntungkan elit. Teori kritis juga mengembangkan konsep-konsep seperti industri budaya atau kultur industri, yang menggambarkan bagaimana industri budaya modern beroperasi sebagai alat kontrol sosial dan komersialisasi seni dan budaya. Mereka menekankan pentingnya pemahaman yang kritis terhadap budaya massa untuk melihat bagaimana kekuatan-kekuatan dominan mempengaruhi pandangan kita tentang dunia. Selain itu, aliran Frankfurt meneliti hubungan antara rasionalitas dan irasionalitas dalam masyarakat modern. Mereka menyatakan bahwa rasionalitas instrumen rasionalisasi, di mana segala sesuatu dinilai berdasarkan kegunaannya dalam mencapai tujuan tertentu, telah mengarah pada alienasi manusia dari aspek-aspek yang lebih alami dan manusiawi dari kehidupan. Pada tingkat lebih lanjut,
Teori kritis berusaha untuk menggabungkan pemahaman teoritis dengan tindakan politik yang transformatif. Mereka memandang filsafat sebagai alat untuk memahami dan mengubah dunia, dengan tujuan akhir mencapai kebebasan dan keadilan sosial. Meskipun tidak ada kesepakatan universal tentang teori ini, teori kritis tetap menjadi salah satu kerangka pemikiran yang penting dalam studi filsafat, sosiologi, dan ilmu sosial lainnya. Dengan menyoroti kontradiksi dan ketidakadilan dalam masyarakat kapitalis modern, teori kritis menawarkan wawasan yang kritis dan reflektif tentang kondisi manusia dalam dunia kontemporer.